Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sehat, salam sejahtera bagimu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan mendengarkan ayat renungan firman Tuhan. Kiranya lewat channel ini Bapak Ibu boleh terberkati. Mari kita satukan hati terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan, Engkau masih melawat kami lewat kesehatan, kekuatan, semangat yang baru mengawali aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai lewat firman-Mu yang menyapa kami, meneguhkan iman percaya kami. Bersabdalah Tuhan, dengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Jumat 30 Juli 2021, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Shalom Bapak Ibu Saudaraku, semua orang, siapapun itu, ingin dipuji, bukan dihina. Karena memang pujian itu memberi semangat bagi seseorang. Karena pujian itu merupakan penghargaan, salam, perhatian, dan persetujuan. Pujian bisa meningkatkan semangat kita dan melakukan lebih baik lagi dari yang sudah kita kerjakan. Ayat perikop ini mengingatkan kepada kita, manakah yang lebih baik, kita mendapatkan pujian dari orang lain atau mendapatkan pujian dari Tuhan? Mungkin lebih baik memang dua-duanya. Kita berkenan dipuji oleh Tuhan, dihargai, dan juga kita mau dipuji oleh saudara kita. Tapi kalau berkata soal lebih baik, yang pasti lebih baiklah dipuji, dihargai oleh Tuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa orang-orang Israel pada waktu itu, mereka yang bersungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan, tidak akan didorong oleh pujian dan hormat dari orang lain dalam berbuat hal yang baik. Tujuan hidup mereka hanyalah untuk menyenangkan Bapa di sorga. Mereka yang sudah terbiasa senang dipuji akan menjadikan diri mereka sendiri berhala dan menempatkan diri mereka di luar dari kehendak Allah. Menyukai pujian orang melebihi pujian dari Allah berarti tidak percaya Injil Kristus dan tidak memungkinkan memiliki iman yang sejati. Karena itu maka saya katakan tadi, kita mau dipuji oleh Tuhan ataukah dipuji oleh manusia? Saudara terkasih, ada juga pujian yang disampaikan dalam bentuk kritikan. Karena memang pujian itu tidak melulu dalam bentuk yang senang, tapi ada juga pujian dalam bentuk kritikan, ada juga dalam bentuk meminta pendapat seseorang, untuk membuat orang merasa penting. Dikala kita meminta pendapat atau idenya, cukup hanya mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Setelah dia berbicara dari awal sampai akhir, dengarkan dengan baik. Setelah selesai berbicara lalu katakan terima kasih. Ide yang baik ini akan kami pertimbangkan. Itu juga adalah sebuah perhatian, sebuah pujian yang baik. Karena itu hanya orang yang rendah hatilah, orang yang berimanlah yang dapat memuji orang lain, tahu menghargai dan berterima kasih dengan tulus. Orang yang rendah hati menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu berasal dari Tuhan. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan yang menentukan keberhasilan mereka. Maka saya berdoa, biarlah pujian kita,
hormat kita peruntukkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan berkenan dalam hidup kita, dan hubungan kita dengan sesama manusia pun akan Tuhan pulihkan. Ada cerita dalam danau yang besar, hidup banyak binatang di sana dan mereka bergantung kepada danau itu. Suatu ketika danau itu mengalami kekeringan, lalu ada katak dengan pongahnya, sombongnya berkata, dia punya ide bagaimana kalau kita meminta pertolongan kepada bangau-bangau, burung-burung untuk mengangkat kita dari tempat ini. Lalu mereka setuju, bangau-bangau pun mengangkat binatang-binatang itu termasuk katak tadi dari danau yang sudah mengering itu. Banyak orang melihat dan memuji, bagus sekali, ide siapakah itu? Dengan pongahnya si katak berkata, saya. Ketika si dia berkata, dia pun jatuh dari genggaman burung bangau itu. Biarlah pujian itu membuat kita semakin mawas diri, semakin rendah hati, dan izinkan Tuhan untuk menjaga, memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah berkat-Mu bagi kami hari ini. Engkau mengajar kami untuk boleh menerima pujian hormat dari-Mu, karena pujian hormat itu memperkenankan kami boleh bersuka cita, merawat, memelihara kebersamaan kami dengan sesama kami manusia. Ini dua permohonan kami sepanjang satu hari ini. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan yang menghibur, menguatkan. Bahkan mereka yang punya pergumulan dalam hidupnya, dalam keluarganya, Tuhan yang terus ikut campur tangan. Ampuni dosa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu.